Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir, sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya, karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon, menulis bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan. Beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau ngendikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau, kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hasyim mendorong khurriyatul fikri. Orang itu harus merdeka dalam berpikir. Ya namanya itu Wadi'ul Binatil Istiqlal al-Indonesi. Ini saya baca, tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang, kata saya. Terus saya bilang, agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, ya namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hasyim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Sayyid Zaini Dahlan, dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah SAW. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebu Ireng, itu neraka gitu. Kalau dibayang pondok gampang, nanti mondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maqtul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Jawabannya, innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh.
Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darus Salhat Muhammad Hasyim Asy'ari, ini karangannya Asad Syihab, orang Libanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti, beliau kesini sudah alim. Enggak terus masih menghafalkan alif bata itu enggak, masih sudah alim. Darus Salhat Muhammad Hasyim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al-Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hasyim wa Sayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh, jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti. Itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah, tapi apa mondok Mekah wis alim dereng. Kersane pinter bahasa Arab, bakul es neng Arab pinter bahasa Arab kata. Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim mondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, wa Sayyid Sultan bin Hasyim, wa Sayyid Ahmad Zawawi, wa Syekh Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga, guru-gurunya keluarga Sarang, wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtud Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato, ini yang ngarang Anatu Tolibin, wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf, ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua, I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin, itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad, karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas, ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim, wa Sayyid Abdul Az-Zawawi, wa Syekh Soleh Bafadol, wa Syekh Sultan Hasyim Daghestani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbah Mahfud Termas, Syekh Khotib Al-Minangkabu, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu, ya, barokahnya guru-guru itu, Mbah Hasyim berpikir seperti itu, dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbah Hasyim siapa? Asy'ari. Ini saya baca ya. Ini bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak Arabkan. Ma'al Muhandis Karel von Schmidt. Ini Mbah Hasyim. Jangan kira yang pernah berkawan ya, bersosialisasi dengan non muslim itu mulai Gus Dur, mulai Mbah Hasyim. Ini di halaman 108 kitab tadi, Wadi'ul Labinati Istiqlal Al-Indonesia. Kitab ini boleh sampean gasap, nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap nggak apa-apa, ini santri-santri tefireng nggak apa-apa. Siap ya? Ya nanti bisa dibajak. Lakotkan seterusnya hakon ziarati ala Muhammad Hasyim makana dalika fi yaumini 7 Juli tahun 1936 fi maqorihi Tebu Ireng haitsu taqaltu indahu bil muhandis Karel von Schmidt wa kanatil fursa saikhal tahadus ma'ahu tawilan. Terus setelah itu ini ceritanya muallif menangi Mbah Hasyim diskusi sama orang orientalis. Ini kata muallif, wa hadhil uqdatu takunu aqidatan wa hiya uqdatul mustasyrikin fa kullu shay'in ya'ti minal ghurbiyin wal irobiyyin wa Eropa ya'tabirunahu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hasyim itu sering punya tamu dari Eropa, dari barat, dari macam-macam. Sumastatrodal muhandis fa terus sampai. Nah ini cerita saja betapa Mbah Hasyim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman, orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Ini penting ya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi, terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hasyim bersama kawan-kawannya
sepakat iktikaf di multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalama alaihi al-had Muhammad Hashim ala ayata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan. Al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara wa Asia al-Wusta, Asia Tengah wal buldan al-Arabiyah. Wa kana al-had Muhammad Hashim Asy'ari ahadahu wa waqafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil Musyarrafah. Wa ahadu wa aqsamul yamin ala ayakum bil jihad fi sabilillah li ilahi kalimatil Islam wa tauhidil muslimin bi nasril ilmi wa tau'iyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardhatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang ini Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di multazam. Intinya Mbah Hashim itu patriotik betul, tapi ya religius betul. Beliau berdoa di multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah, tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengsarkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, jadi ya santai saja itu. Tidak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya, li khidmati duwal alladziina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Bernisa wa fi hadzal amri bidzat ara ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara, mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hashim ini juga ditiru Gus Dur, wal haji Muhammad Hashim la yajidu kharajan ayuna kisau sami' wal mukhatab bal yurahibu bidzalik. Mbah Hashim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, membantah kiai kualat, enggak itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita nggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekali Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi nggak salah. Kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim, sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ya saya baca, tu'addu maktabatul khat Muhammad Hashim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca, itu Mbah Hashim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin, baik yang dicetak, wa makhtutatin, baik yang masih tulisan tangan, athariyatin qadimah, baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al-mu'allafah wal lughat al-arabiyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al-ajnabiyah al-ukhra. Jadi zaman Mbah Hashim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hashim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya sangat.
Jadi ini saya biasa guyon, kesulitan ini guyon sama santri, saya tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.